Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 871 sampai bab 880. Hei Kak, aku tahu kamu pernah disakiti oleh Nark tapi lihatlah istrinya. Dia orang yang materialistis, kata Yesel. Winnie menatapnya dengan marah. Diam, berapa kali aku memberitahumu untuk tidak mengingatkanku padanya. Bahkan jangan membuatku mulai dengan wanita itu. Ya, aku tahu, Kak. Aku tahu betapa kau membenci wanita yang ditakuti itu. Aku bersumpah aku tidak akan mengulangi ini lagi. Mata Yesel berkaca-kaca saat dia berbicara. Menyadari bahwa dia terlalu keras, Winnie membelai kepala Yesel dan berkata, aku hanya berusaha menjagamu. Pria geral itu berbau uang. Dia hanya memiliki apa yang diinginkan semua orang materialistis. Uang. Dia tidak pantas memiliki hubungan dengan keluarga kita. Kami hanya di sini untuk membantunya atas nama putra tuan kami. Untuk menepati janji kami dengan mereka. Kami, keluarga Moldel tidak seperti bagian dunia lainnya, menganggap serius janji kami. Jadi, bahkan jika kamu memiliki perasaan sedikit pun untuk Geral, tidak mungkin kalian berdua bisa bersama. Aku pasti akan menentangnya. Ada pandangan jijik yang mengintip dari mata Winnie. Oh, saya mengerti. Yesel menundukkan kepalanya. Tapi, bukan tidak mungkin membiarkanmu tetap berada di sisi Geral. Ada jalan, kata Winnie. Hah? Cara apa? Tanya Yesel. 10 hari yang lalu ketika Geral pertama kali tiba, Yesel mendapati dirinya mengembangkan perasaan terhadap pria muda dan bersemangat itu. Setelah mengenalnya dan mendengarkan kisah-kisah petualangannya, Yesel semakin bersemangat untuk mengetahui lebih banyak tentang pemuda itu. Emosi seorang gadis terkadang sangat sulit untuk dipahami. Jatuh cinta pada seseorang tanpa alasan atau alasan, dan kemudian membenci orang tersebut dengan cara yang sama persis. Jika ditanya pada saat itu apakah Geral benar-benar hebat atau tidak, dia akan menjawab tidak. Tetapi Yesel menyukainya terlepas dari fakta itu. Yesel selalu merasa seperti itu. Dia tumbuh di balik tembok Moldel dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memenuhi fantasinya. Itu pekerjaan yang cukup sederhana. Jadikan dia salah satu pelayanmu dan biarkan dia mengikutimu kemana-mana, kata Winnie. Faktanya, dia akan hidup lebih lama setelah menjadi salah satu pelayan kita dan ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tidak ingin dia menjadi pelayanku, Kak. Mengapa? Mengapa Anda memandang rendah dia begitu banyak? Lagi pula, dia adalah cukup. Selain ini, tidak ada alternatif lain. Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu tentang itu. Winnie pergi setelah dia selesai. Dylan sedang berbicara dengan tuan ketiga Moldel dan asisten keluarga Moldel di pesta dansa. Kali ini, aku akan mengandalkan kalian semua, ucap Dylan sambil tersenyum. Sama-sama, Tuan Crawford. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami sangat berharap keluarga Crawford dan Moldel akan senang dengan hasil kolaborasi kami kali ini. Tuan ketiga Moldel, kata Parker Moldel. Kurasa itu tidak akan menyenangkan seperti yang terlihat ya. Tiba-tiba, seorang pria berusia 60 tahun memasuki aula dengan sekelompok orang. Kamu siapa? Bagaimana Anda masuk? Dylan tercengang ketika melihat lelaki tua itu. Apakah kamu berharap anak-anak nakal yang tidak berguna itu menghentikanku? Pria itu menyeringai. Court, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang kita bekerja dengan keluarga Crawford. Beraninya kau tidak menghormati mereka? Parker bangkit dari tempat duduknya dengan kerutan di wajahnya. Berkolaborasi dengan mereka? Tidak mungkin. Court menanggapi dengan dingin. Dia adalah seorang pria berusia 60-an tetapi dia tampak seperti baru berusia 50 tahun. Dia memiliki sepasang mata yang tajam dan cerah yang akan menciptakan rasa tidak nyaman pada orang yang berdiri di depan tatapannya. Kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Tanya Parker. Tuan Parker, saya mengerti bahwa putra Anda diselamatkan oleh orang Yaleman dan Anda berhutang budi kepada mereka. Namun, kamu melanggar aturan ketika kamu membuat janji dengan mereka untuk membantu keluarga Crawford. Tapi Anda harus tahu bahwa pewaris tertua Crawford, Geral, telah menyinggung salah satu teman baik saya, keluarga Long. Oleh karena itu, saya menuntut penjelasan dari kalian atas nama keluarga panjang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa membantu mereka sekarang?
kata Kurt. Meskipun Kurt memanggil Parker yang berusia 90 tahun sebagai tuan, dia hanyalah tuan ketiga dari keluarga dan Kurt satu langkah di atasnya. Kurt, sebagai tuan kedua, memiliki posisi yang lebih tinggi dari Parker dalam keluarga. Keluarga lama. Geralt mulai merenungkan apa yang harus dilakukan keluarga Long dengan keluarga Moldel. Jessica dan dirinya sendiri sudah lama berselisih dengan keluarga Long. Jadi penjelasan macam apa yang diminta Kurt? Senang bertemu denganmu, Tuan Kurt. Maafkan aku tapi, penjelasan macam apa yang kau minta? Tanya Dylan sambil tersenyum. Hah, itu sederhana. Aku menuntut setengah dari aset Crewfots ditransfer ke keluarga Long. Selama ini dilakukan, saya tidak akan meminta apa-apa lagi. Kurt mencibir. Betapa sombongnya. Keluarga Crawford saling berpandangan. Mereka tercengang dengan permintaan Kurt. Aset Crawford, setengahnya terlalu banyak. Bahkan 1 milesimal dari jumlah itu akan lebih dari cukup untuk seluruh keluarga Long. Kurt sudah gila. Dia jelas tidak mencari penjelasan tetapi mencoba merampok keluarga Crawford. Geralt mengerutkan kening. Tuan Crawford, tolong pertimbangkan tawaran ini. Jika teman-temanku tidak senang, aku tidak yakin apa yang harus kulakukan untuk membuat keluarga Crawford membayar kesalahan mereka. Aku yakin kamu tidak akan mempertanyakan kekuatanku, kan? Kurt tersenyum ketika dia berkata. Dia masuk tanpa mendaftar karena dia ingin menghalangi keluarga Crawford. Jika saja keluarga Crawford tahu bahwa dia akan datang untuk membalas dendam, mereka akan mencoba menghentikannya dengan cara apapun. Tuan Kurt, bukankah menuntut setengah dari aset mereka terlalu banyak? Mereka adalah keluarga panjang yang sedang kita bicarakan. Mereka bukan apa-apa. Beraninya mereka menuntut setengah dari aset Crawford. Yesel berdiri. Keluarga Moldel sebenarnya dibagi menjadi beberapa cabang dan Kurt adalah pemimpin salah satu cabang. Semua orang di keluarga Moldel tahu bahwa Kurt adalah pria terbaik di dunia. Jika kita melihat jumlah wanita yang dia miliki di sekitarnya, dia memiliki setidaknya beberapa dari mereka setiap saat. Itulah sebabnya Yesel dan Winnie membenci Kurt. Termasuk Parker. Semua orang di keluarga Moldel tahu bahwa Kurt tidak berusaha menenangkan keluarga Long. Tidak. Sebaliknya, dia mencoba menimbulkan konflik dengan keluarga Crawford. Dengan ini hanya sebagai alasan untuk melakukannya. Kurt telah mengambil alih beberapa bisnis keluarga dengan metode ini. Meskipun dia tidak akan pernah mengakui tindakan seperti itu. Rumor mengatakan bahwa keluarga besar yang diam-diam didirikan Kurt muncul persis seperti itu. Yesel, begitukah caramu berbicara dengan orang tuamu? Tuan Parker, saya yakin Anda tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ya. Bahkan jika Anda ingin, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Apakah layak mengekspos Crawford pada risiko seperti itu? Kurt mengisyaratkan Parker. Parker sangat marah tetapi dia tetap diam. Kurt terlalu kuat untuk dilawan oleh Parker. Tuan Crawford, saya akan memberi Anda waktu 30 menit untuk mempertimbangkan tawaran saya. Saya ingin jawaban setengah jam kemudian. Tidak lebih. Dan tidak kurang. Kurt kemudian pergi bersama orang-orangnya. Ini semua salahku, Ayah. Ini terjadi karena aku. Geralt mulai meminta maaf ketika Dylan dan keluarga tiba di ruang belajar untuk mendiskusikan rencana mereka. Dylan tertangkap basah oleh masalah ini. Dia sama sekali tidak mengantisipasi hal ini terjadi. Tidak, Geralt, bukan itu inti masalahnya. Aku pernah mendengar tentang Kurt dari kakekmu dan aku selalu tahu bahwa dia orang yang sangat rakus. Kakekmu ada urusan dengannya dan itulah sebabnya kami pindah dari Weston ke North Bay. Kami semua sudah berusaha untuk menjauh dari Kurt model. Tetapi akhirnya tiba saatnya. Ketika kami tidak bisa lari darinya lagi. Kata Dylan, bahkan jika bukan karena keluarga Long, dia masih akan mengejar kita. Atas nama keluarga Zabel atau Letts. Dylan melanjutkan sambil mengerutkan kening. Ayah, kekhawatiran yang Anda miliki untuk Moldels. Apakah karena ini? Geralt ingat bahwa ayahnya telah menyebutkan bahwa jika bukan karena situasi mereka saat ini, dia tidak akan pernah mencari bantuan dari keluarga Moldel dan dia tidak akan pernah melakukan bisnis dengan orang-orang itu. Dylan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi khawatir. Geralt, apakah kamu tahu tentang keluarga yang dulunya sama kuatnya dengan kita? Saya mungkin belum pernah memberitahu Anda hal ini sebelumnya. Tetapi 40 tahun yang lalu, ada 3 keluarga yang sangat kaya. Salah satunya adalah keluarga kami dan keluarga lainnya adalah Morningstars. Tapi Morningstars telah berubah dari waktu ke waktu menjadi keluarga Moldel. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan kepada Anda? Kata Ibu Geralt. Geralt menganggukkan kepalanya. Tanpa bantuan Moldels kami tidak akan mampu melawan Liga. Kami juga tidak akan menemukan pamanmu Peter. Itu berarti tidak akan ada yang tahu tentang rahasia yang dibawakan oleh pamanmu Peter.
Dylan membanting tinjunya ke meja. Ayah, aku tidak pernah mengerti kutukan yang terus kamu bicarakan. Keluarga kami sangat kuat. Bagaimana mungkin kita akan binasa begitu saja? Bahkan jika Court mencoba membalas dendam, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Bagaimana kita bisa berakhir seperti bintang kejora dan ditelan oleh keluarga Moldel? Aku tidak percaya ini, kata Jessica. Daryl melambaikan tangannya dan berkata, itu benar. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia tidak bisa menghancurkan kita seperti yang dia lakukan pada Morning Stars. Tapi kami benar-benar berada dalam masa sulit. Saya tidak khawatir tentang betapa sulitnya itu. Selama kami bisa menemukan pamanmu Peter, kami akan jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan jika kami dihancurkan, keluarga Crawford akan selalu menjadi taipan terbesar. Apakah Anda mengerti apa yang saya coba katakan? Jika kita tidak dapat menemukannya, saya khawatir kita akan hilang dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dylan menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa kita harus mencari pamanmu Peter dan kita harus meminta bantuan dari Moldels. Geralt tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba bertanya tentang kutukan itu, ayahnya tidak akan pernah memberikan jawaban yang tepat. Ayah, apakah kamu benar-benar akan memberinya setengah dari asetmu? Apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Jessica kesal. Saya akan menerima tantangannya. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengalahkan Court dengan kekuatan yang saya miliki di Afrika Utara. Kak, bukankah ayah baru saja menyebutkan bahwa ini bukan tentang menantang Court tetapi sebaliknya, bekerja dengan Moldel untuk mencari solusi? Saya tidak berpikir ada alternatif di sini, kata Geralt. Tapi pilihan apa yang kita punya? Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Moldel masih akan bekerja dengan kami? Jessica khawatir. Pasti ada jalan. Geralt tersenyum pahit. Tiba-tiba, dia menoleh ke orang tua dan saudara perempuannya. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, saya punya ide. Geralt, apa? Apa maksud Anda? Dylan tahu apa yang sedang dilakukan Geralt, yang membuatnya semakin cemas. Jangan khawatir tentang itu, ayah. Aku akan menangani masalah ini. Geralt pergi setelah mengatakan itu. Court, Master Crawford, dan orang Yaleman semuanya adalah temanku. Jangan melewati batas. Di luar, Parker dan Court sedang bertengkar. Apakah kamu bahkan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan keluarga terkaya, keluarga Crawford? Saya tidak ingin terjebak dalam masalah ini. Tetapi apakah Anda pernah memikirkan posisi mereka secara global? Jika keluarga Crawford terancam, konsekuensinya jauh di luar imajinasi kita. Keluarga Crawford bukanlah bintang kejora. Ketika berita keluar, Grandmaster kita pasti akan mengambil tindakan sendiri. Dan pada saat itu, apakah Anda pikir Anda benar-benar dapat mengambil alih setengah dari aset mereka ketika Anda yang memicu pertengkaran? Parker melambaikan tangannya dan duduk. Court sedikit mengernyit. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Court selalu ingin mengambil alih keluarga Crawford. Tetapi setelah beberapa putaran bertukar pukulan, dia menyadari bahwa itu lebih sulit daripada menaiki tangga ke surga. Court hanya mengalihkan targetnya ke keluarga terkaya di Weston setelah keluarga Crawford pindah ke North Bay. Tetapi kata-kata Parker akhirnya membuatnya sadar. Jika masalah ini lepas kendali, Grandmaster Moldels pasti tidak akan pernah memaafkannya. Tapi dia sudah diambang kesuksesan. Court belum siap untuk menyerahkan semuanya. Bahkan jika dia tidak akan mendapatkan setengah dari aset mereka, dia harus mengambil setidaknya seperempatnya. Court belum siap untuk menyerah. Dia tetap tenang dan tetap diam. Sementara itu, Geralt berjalan keluar ke aula. Geralt, kita adalah teman baik. Aku akan membantumu. Dan aku yakin Tuan Parker juga akan membantu. Yesel berjalan mendekat dan meraih lengan Geralt. Aku tahu. Terima kasih Yesel. Geralt memandang Parker dan berkata, Paman Parker, jika konflik antara saya dan keluarga Long diselesaikan, apakah itu berarti Anda akan terus tinggal dan membantu kami? Parker tidak yakin apa yang dimaksud Geralt dengan itu. Tetapi dia mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nenekmu telah menyelamatkan putraku bertahun-tahun yang lalu dan selama itu adalah kalian. Aku akan bersedia membantu. Keluarga Moldel tidak pernah menarik kembali kata-kata mereka. Itu bagus. Geralt tersenyum dan mengangguk. Geralt kemudian menatap Court. Tuan Court, kamu bilang kamu di sini untuk membalas dendam atas nama keluarga Long dan kamu memang mengakui bahwa konflik mereka hanya antara aku dan keluarga mereka. Kalau begitu, jangan seret keluargaku ke dalam ini. Jika Anda benar-benar menginginkan penjelasan, ikuti saja saya. Tidak ada alasan bagimu untuk mengganggu keluarga Crawford. Court mencibir. Hah, kamu adalah pewaris keluarga. Jadi wajar saja jika keluarga Crawford harus membayar kelakuan burukmu. Kau salah, Tuan Court.
Mulai sekarang, aku bukan lagi pewaris Crawford dan kamu tidak punya urusan dengan keluargaku lagi. Geralt tersenyum. Apa yang baru saja Anda katakan? Court menyipitkan matanya lalu membukanya lebar-lebar. Geralt, apa yang kamu katakan? Dylan segera berjalan keluar kamar dan berteriak padanya. Geralt tersenyum. Maksudku apa yang baru saja aku katakan? Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan meninggalkan keluarga Crawford dan tidak lagi menjadi tuan muda Crawford. Tuan Court, jika Anda memiliki masalah, silakan ikuti saya. Tuan Parker, Anda berjanji akan tinggal dan membantu keluarga Crawford. Sekarang setelah saya meninggalkan keluarga, saya menganggap konflik dengan keluarga Long tidak lagi menjadi masalah yang harus dihadapi keluarga Crawford. Parker tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Geralt akan menyerahkan gelarnya begitu saja. Dia menganggukkan kepalanya. Tentu saja, karena kamu bukan lagi bagian dari keluarga Crawford. Tidak ada yang bisa mencari masalah dari mereka lagi. Parker melirik Court. Dia memberinya peringatan untuk tidak melewati batas. Mata Court merah karena marah. Hah, meninggalkan keluarga. Apakah Anda benar-benar berpikir keledai nakal Anda dapat bertahan hidup tanpa keluarga Anda mendukung Anda? Bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, musuh Anda akan mengejar Anda dan jika keluarga Crawford memutuskan untuk campur tangan, pekerjaan Anda akan sia-sia. Itu karena aku masih akan mengejar Crawford. Jangan khawatir tentang itu. Tidak ada yang akan membantu saya. Tentu saja, setelah saya meninggalkan rumah keluarga Crawford, Anda dipersilakan untuk mencari saya. Kata Geralt. Saudara, Jessica merasa khawatir sakit mendengar pernyataan Geralt. Dia menatap Dylan. Ayah, katakan sesuatu. Dylan sedikit mengernyit dan matanya dipenuhi air mata. Bibirnya sedikit berkedut. Karena putraku akan mengambil tanggung jawab dan meninggalkan Crewfots untuk selamanya. Aku, sebagai ayahmu, menjamin bahwa siapapun yang menyentuhmu di North Bay akan menghadapi kemarahan seluruh keluarga Crawford. Bang, Dylan memecahkan gelas anggur berkeping-keping. Court terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Ayah, Dylan, apa kamu sudah gila? Itu anak kita. Jessica dan Yulia panik. Dylan kesal. Jika Geralt tetap tinggal, Court pasti akan menemukan alasan untuk menantang keluarga Crawford. Meskipun keluarga Crawford memiliki kekuatan untuk melawan serangan berulang Court, tidak dapat dihindari bahwa mereka juga akan terluka. Jika proses pewarisan mereka tidak cukup stabil, tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan pencarian mereka untuk Liga Matahari. Berapa lama keluarga Crawford bisa bertahan jika tidak ada perdamaian? Kepergian Geralt dapat mengulur waktu bagi Crawford dan Dylan sangat menyadari hal ini. Namun, dengan meninggalkan perlindungan yang ditawarkan keluarganya, jalan Geralt hanya akan tumbuh lebih keras dan lebih sulit untuk dilalui. Baik Court maupun keluarga Long tidak akan pernah membiarkan Geralt lolos begitu saja. Dylan memegang tinjunya erat-erat. Dia berjuang di dalam hatinya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Wow, tidak pernah tahu bahwa Dylan Crawford akan meninggalkan putranya sendiri begitu mudah ketika ada dorongan untuk mendorong Court mengerutkan kening. Dia mencibir. Masih ada lagi yang akan datang. Tuan Parker, saya akan menyelamatkan Anda beberapa wajah hari ini. Aku akan mengingat keluarga Crawford mulai sekarang. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Dylan menyerahkan putranya sendiri untuk melindungi aset keluarga mereka. Jika keadaan terus menurun, dia mungkin terpaksa melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Jika keluarga Crawford melawan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, Court tidak akan pernah punya kesempatan. Oleh karena itu, bukan ide yang baik baginya untuk berlama-lama. Meskipun perpisahan Geralt tidak memberinya alasan untuk menyerang, Court tahu bahwa dia masih akan menjadi kunci untuk menelan seluruh keluarga Crawford dan dia sama sekali tidak terganggu. Dia pergi di waktu yang tepat. Tuan Court, apakah kita benar-benar akan menyerahkan Crawford seperti itu? Mereka memegang aset paling banyak dan itu bisa 10 kali lebih banyak dari yang Anda bangun di Provinsi Logan. Salah satu bawahan Court berkata setelah mereka meninggalkan pulau. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Ini bukan waktu yang tepat untuk menghadapi mereka sekarang. Kami memiliki terlalu banyak musuh dalam keluarga kami sendiri sekarang. Bahkan jika kita benar-benar menaklukkan keluarga Crawford, kita akan dibiarkan tak berdaya melawan sisa cabang keluarga kita. Kita harus memikirkan rencana yang bisa membunuh dua burung dengan satu batu dan itu harus digunakan pada Geralt. Court menyipitkan mata. Maka kita akan memiliki Geralt di tangan kita dimanapun dia berada dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Bawahannya tersenyum dan mengangguk. Malam itu di pelabuhan Hong Kong, Geralt membawa serta barang bawaannya dan berjalan turun dari kapal. Geralt sangat emosional ketika dia mengingat tentang 6 bulan terakhir. Semuanya terasa seperti mimpi baginya. Dia berubah dari seorang siswa miskin
menjijikkan yang nilainya kurang dari setumpuk kotoran menjadi pewaris kaya dan kaya. Sekarang, dia jauh lebih miskin daripada sebelum semua ini dimulai. Dia tahu bahwa pengorbanan harus dilakukan untuk mengamankan perdamaian bagi keluarganya dalam jangka panjang. Geralt tidak takut miskin, tetapi dia takut tidak melihat matahari besok. Meskipun sudah larut, masih banyak orang di pelabuhan. Saat Geralt berjalan lebih jauh, dia melirik ke belakang. Setidaknya ada 10 orang yang mengikutinya. Apakah aku akan mati di sini malam ini? Geralt mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak takut, tetapi merasakan malapetaka yang akan datang. Geralt masih merasakan dorongan untuk terus berjuang. Dia ingin terus hidup apapun yang terjadi. Geralt mempercepat langkahnya. Orang-orang yang mengikutinya bukanlah orang biasa, karena mereka langsung mengejarnya. Tiba-tiba, lampu mobil yang menyilaukan dan suara ban yang tergelincir memenuhi udara di salah satu dari banyak pelabuhan di Hong Kong. Geralt, yang berusaha melarikan diri diblokir dari semua sisi. Setelah itu, pintu mobil dibuka. Sekelompok pengawal berpakaian hitam berjalan keluar dari mobil. Pemimpin mereka tidak lain adalah Joel. Dia adalah ayah dari 3 tuan muda keluarga Long. Hahaha, mengapa jika bukan Ten Crawford? Mengapa terburu-buru? Anda pergi ke suatu tempat. Ekspresi ganas melintas di wajah Joel. Saya mendengar bahwa Anda telah mengumumkan pengasingan Anda sendiri dari keluarga Crawford hari ini. Awalnya saya tidak percaya. Tetapi melihat Anda sekarang, Tuan Crawford, sepertinya rumor itu benar. Kata Joel, kamu sudah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama sekarang, bukan Joel? Daripada mengoceh terus-menerus tentang ini, kenapa kamu tidak membawaku pergi, seperti yang selalu kamu inginkan? Geralt menjawab dengan cemberut, Bapak, Crawford, jika bukan karena fakta bahwa saya telah diberi perintah tegas untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Anda, saya akan mulai meretas saat mata kita bertemu. Aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong agar bisa menjadi penghormatan kepada Yunus. Joel meraung dengan ekspresi muram di wajah dan matanya merah. Pria, ayo, bawa dia pergi. Joel memerintahkan sambil melambaikan tangannya. Bawahannya segera mendekati Geralt. Kamar, kamar, kamar. Entah dari mana datang suara menderu dari mesin yang kuat. Sebuah kendaraan off-road yang dimodifikasi tiba-tiba bergegas ke arah mereka dari sisi jalan. Itu langsung menuju Geralt, yang telah dikepung. Keras. Kendaraan off-road itu menabrak semua mobil yang menghalanginya saat melaju langsung ke arah Geralt. Setelah itu, sepasang tangan terulur dan menarik Geralt ke kompartemen penumpang. Setelah mereka, jangan biarkan mereka kabur. Joel meraung. Serangan itu datang dan pergi secepat kilat. Lampu depan kendaraan membuat mereka benar-benar lengah, membutakan anak buah Joel saat Geralt diselamatkan. Bapak, Crawford, kau baik-baik saja. Maaf, kami terlambat. Pada saat ini, saudara-saudara, Drake dan Tyson angkat bicara. Saya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kalian berdua datang tepat waktu. Geralt mengangguk. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Apakah kakak perempuanku menyuruhmu datang ke sini? Tanya Geralt. Ya, Miss Crawford tahu bahwa seseorang akan menyerang Anda segera setelah Anda meninggalkan North Bay. Dia mengirim kami untuk menjemputmu. Bapak, Crawford, apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Drake. Tidak ada alternatif lain. Jika memungkinkan, kedua bersaudara itu akan lebih dari bersedia untuk terus membantu Geralt. Mereka senang tetap berada di sisi Geralt untuk melindunginya. Tapi ada banyak mata yang mengawasi keluarga Crawford sekarang. Mereka tidak bisa membiarkan Court menggunakan apapun untuk melawan mereka. Jadi, tidak apa-apa bagi mereka untuk membantu Geralt sekali. Tetapi membantunya selama sisa hidupnya tidak akan terjadi. Saya bukan lagi Tuan Crawford. Kalian berdua bisa memanggilku Geralt. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi saya akan pergi ke Provinsi Salford. Saya ingin mencari seseorang di sana. Geralt menjawab setelah beberapa saat pertimbangan. Seseorang tertentu telah muncul dalam ingatannya. Baiklah kalau begitu, Tuan Crawford. Kami akan mengantarmu ke Provinsi Salford. Drake dan Tyson menjawab. Kamar, kamar, kamar. Kemudian terdengar suara mesin menderu. Beberapa kendaraan off-road yang dimodifikasi datang langsung menuju kendaraan Drake dan Tyson. Jelas bahwa kendaraan ini ditangani oleh pengemudi yang paling terampil di sekitar. Drake buru-buru meraih kemudi, tapi itu terlalu sedikit terlambat. Secara bersamaan, kendaraan ini menabrak kendaraan Drake, mengguncang penumpang seolah-olah mereka berada di dalam kaleng. Boom! Suara ledakan dahsyat mengguncang kota. Ada awan asap di tempat kejadian dan ada puing-puing di mana-mana. Cahaya dari api menerangi langit malam.
Beberapa mobil meledak secara bersamaan dan menyalakan api besar dalam hitungan detik. Bapak, Crawford, apa kamu baik-baik saja? Drake melindungi Geralt saat mereka meluncur menuruni lereng kecil. Drake dan Tyson membawa Geralt bersama mereka saat mereka melompat keluar dari mobil saat kecelakaan mobil barusan. Siapapun yang mengejar mereka benar-benar gila. Aku baik-baik saja, kurasa. Geralt menggelengkan kepalanya dan dia merasa seolah-olah langit berputar. Mereka masih panas di pantat kita. Tyson berteriak saat ini. Banyak pengawal berpakaian hitam mengacungkan senjata saat mereka bergegas menuruni lereng kecil dari jalan utama. Masih ada 16 dari mereka yang tersisa. Saudara, mari kita berurusan dengan 8 dari mereka masing-masing. Crawford, mulai lari ke utara dari posisi kita. Tuan Lile sudah menunggumu di bawah lereng bukit di utara. Anda dapat menyerahkan semuanya di sini kepada kami. Zack juga ada di sini. Geralt merasa tergerak. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Drake dan Tyson jika dia terus bertahan dengan mereka. Dengan demikian, dia tidak membuang waktu untuk mengucapkan selamat tinggal yang tidak perlu. Sebagai gantinya, dia memberi mereka satu anggukan sebelum berlari ke utara. Sejak Finley mengajarinya beberapa teknik pernapasan sederhana dan 5 gerakan bertarung, fisik Geralt menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Geralt menghabiskan semua energi dan kekuatannya saat dia dengan putus asa berlari ke utara. Saya hampir sampai. Geralt menggertakkan giginya saat dia mengingatkan dirinya sendiri. Namun, semakin dia berlari, semakin gelap. Pada satu titik, segala sesuatu di depannya menjadi gelap gulita. Geralt tiba-tiba melewatkan satu langkah. Dia tersandung ke depan dan jatuh tertelungkup. Setelah jatuh seperti sekarung kentang yang berat, dia terjebak dalam linglung mental. Tiba-tiba, semburan lampu mobil yang menyilaukan membutakannya. Beberapa pengawal berpakaian hitam datang dan mencengkram leher Geralt. Geralt melihat plat nomor mobil-mobil ini. Mobil-mobil ini milik keluarga panjang dari Yanken. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Geralt memejamkan mata, mengetahui bahwa dia telah sampai pada akhir perjalanannya. Lepaskan dia. Keputusasaan mencapai puncaknya ketika dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang dikenalnya. Kelopak mata Geralt terbuka untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Safia, kata Geralt terkejut. Safia berjalan ke arah Geralt dengan tangan disilangkan di depan dada. Geralt, kamu tidak akan pernah menyangka akan jatuh tepat ke tanganku, kan? Safia bertanya dengan dingin. Tidak, aku tidak, jawab Geralt dengan senyum masam di wajahnya. Geralt, oh betapa menakjubkannya dirimu. Untuk menjadi tuan muda dari keluarga Crawford. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang iri pada Anda? Satu kata dari Anda dan seluruh keluarga panjang akan dimusnahkan. Betapa terkejutnya melihat wajah kecilmu yang menyedihkan di sini. Kata Safia, karena aku di sini. Kenapa kamu tidak membawaku kembali ke rumahmu? Jadi kamu bisa mendapatkan semua pujian karena menangkapku. Tidak perlu bagi Anda untuk membuang waktu Anda mengatakan semua itu. Akhirnya, kesempatan telah datang bagimu untuk membalas dendam. Geralt menanggapi dengan tawa pahit. Menamparkan. Safia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Geralt. Kau menyuruhku diam. Dengarkan di sini. Saya akan terus berbicara kapanpun saya ingin berbicara. Akulah yang melakukan tembakan di sini. Geralt, tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu saat ini? Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari di mana kamu akan berdiri di hadapanku dengan kepala tertunduk. Menamparkan. Safia memberi Geralt tamparan lagi menggunakan punggung tangannya. Hahaha, saya menyerahkan segalanya ketika kami kembali ke Provinsi Salford. Saya meminta yang bersih dengan Anda. Tetapi bagaimana Anda merespons? Dengan sombong. Angkuh, di atas kuda tinggimu. Kau mengabaikanku sepenuhnya. Anda telah menyakiti saya berkali-kali. Tetapi apakah Anda ingat siapa yang tetap berada di sisi Anda ketika Anda masih dianggap miskin di universitas? Siapa gadis yang memegang tanganmu dengan keras kepala ketika kamu berjalan melewati kampus? Diejek oleh semua orang di sekitarmu. Siapa satu-satunya orang yang tidak membenci keberadaanmu saat itu? Menamparkan. Mata Safia merah karena air mata saat dia berkata, itu aku. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana Anda memperlakukan saya segera setelah Anda memperoleh kekayaan dan kemuliaan? Anda membuat saya hidup dalam keadaan menyedihkan seperti anjing yang harus berkeliling meminta makanan. Meskipun Felicity adalah seorang jalang yang selalu membencimu dan memandang rendahmu, kamu memilih untuk membantunya ketika dia meminta bantuan. Bagaimana dengan saya? Apa yang terjadi ketika aku membutuhkan bantuan? Kaulah yang mengecewakanku, kata Safia. Semuanya benar-benar sempurna sekarang. Anda telah meninggalkan keluarga Crawford. Akhirnya,
Saya tidak lagi takut untuk mengatakan ini kepada Anda. Bahkan jika Anda benar-benar ingin melarikan diri, apakah Anda benar-benar dapat melakukannya? Bahkan jika Anda benar-benar dapat melarikan diri dari cengkeraman keluarga Long, masih ada keluarga Moldel, dan keluarga Linwood. Seluruh dunia mengincar tenggorokanmu. Kamu hanya orang buangan yang menyedihkan. Sama seperti kamu saat itu. Saya sudah mengatakan begitu banyak. Jadi, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Jawab aku. Menamparkan. Safia sangat marah sehingga dia menamparkan Geralt 3 kali lagi, berturut-turut. Selama ini Geralt selalu menjadi bayangan yang membayangi hati Safia. Terkubur jauh di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Itu mengubah cara pandang Safia tentang dunia secara negatif. Karena semua kemarahan dan frustrasinya dilepaskan dalam sekali jalan, Safia mulai sedikit histeris. Apalagi yang bisa saya katakan? Anda dapat menghina dan mempermalukan saya sekarang dan Anda bahkan dapat membunuh saya jika itu menenangkan jiwa Anda. Geralt menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, kamu masih tidak mengerti tentang gadis seperti apa aku. Bahkan setelah sekian lama. Safia menjawab sambil mendorong Geralt. Setelah itu, Safia menarik napas dalam-dalam. Geralt, sejujurnya, aku tidak berniat menyeretmu kembali bersamaku untuk mendapatkan pengakuan dari keluargaku karena telah menangkapmu. Aku bisa memberimu jalan keluar. Selama Anda bersedia untuk tunduk di depan saya, akui kesalahan Anda. Minta maaf atas kesalahan Anda. Saya akan membiarkan Anda pergi. Safia menjawab sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Waktu yang dia habiskan di keluarga Long dihabiskan untuk mendapatkan kesetiaan dari orang-orang di sekitarnya. Seiring waktu, mereka tumbuh menjadi patuh dan tunduk padanya. Kau akan membiarkanku pergi. Geralt terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, dia membenci Safia karena hal-hal tertentu dan tidak dapat disangkal bahwa dia menyakitinya beberapa kali. Setelah jatuh ke tangannya, Geralt berpikir itu tidak lebih baik daripada ditangkap oleh Joel dan anak buahnya. Namun, Safia mengusulkan untuk melepaskannya. Adapun Safia, meskipun dia benar-benar membenci Geralt dan ingin dia menderita, dia tidak ingin melihat Geralt kehilangan nyawanya. Dia memiliki perasaan yang campur aduk dan rumit. Dia tidak ingin Geralt menjalani kehidupan yang baik, tetapi dia juga tidak tega melihat Geralt terluka. Iya, selama Anda bersedia untuk meminta maaf kepada saya, dan selama Anda dapat menyentuh lubuk hati saya, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Jawab Safia. Geralt mulai introspeksi diri. Dibandingkan dengan betapa tidak berperasaan dan kejamnya dia terhadapnya saat itu. Itu mengejutkan bagaimana Safia masih bisa mengatakan hal seperti itu. Geralt dilumpuhkan oleh rasa bersalah saat kesadaran mengaturnya. Baiklah, Safia, jika Anda benar-benar akan melepaskan saya, maka saya, Geralt Crawford, ingin meminta maaf karena telah memperlakukan Anda dengan buruk dan atas semua kesalahan yang saya lakukan kepada Anda di masa lalu. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini. Betapa murahnya. Sekarang tersesat. Safia memutar kepalanya untuk melihat ke arah lain saat dia menyilangkan tangannya di depan dadanya. Bawahannya mulai memberi jalan bagi Geralt untuk pergi. Geralt mengangguk ketika dia melihat Safia sebelum dia mulai melarikan diri. Tunggu sebentar. Safia tiba-tiba berteriak untuk menghentikan Geralt. Apa yang salah? Tanya Geralt. Geralt, saya tidak yakin apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Jadi, saya ingin mengingatkan Anda betapa kuatnya keluarga Moldel. Apalagi ini bukan hari pertama atau kedua keluarga Moldel berencana menjatuhkan keluarga Crawford. Mereka tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Anda harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keluarga Long sekarang direduksi menjadi seekor anjing yang bekerja untuk keluarga Moldel. Anda dapat menjalankan semua yang Anda inginkan. Tetapi mereka akan memburu Anda pada akhirnya. Jika Anda berhasil melarikan diri, saya sarankan Anda untuk hidup secara anonim. Akan lebih baik jika kamu tidak muncul di keluarga Crawford mulai sekarang, apapun yang terjadi. Kata Safia, saya mengerti. Terima kasih, Safia. Dan satu hal terakhir, apakah Anda tahu mengapa saya memilih untuk membiarkan Anda pergi? Tanya Safia. Mengapa? Karena setelah mengalami begitu banyak hal, akhirnya aku menyadari bahwa kamu benar-benar mencintaiku dengan sepenuh hatimu saat itu. Namun, akulah yang gagal menghargai kasih sayangmu sampai akhir. Kata Safia, dengan mata merah berkabut. Baik, kamu jaga dirimu baik-baik. Oke, aku pergi sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Geralt berbalik dan berlari ke kegelapan malam. 7 hari kemudian, di lokasi konstruksi di daerah kecil khas yang terletak di Provinsi Salford. Saatnya gaji dibagikan. Anda
$23. Simpan baik-baik, kamu. $14. Seorang mandor yang kelebihan berat badan dengan perut bulat sempurna sedang membagikan upah harian kepada beberapa pria dan wanita yang berusia 50-an. Di antara mereka berdiri seorang pemuda, yang menjulur seperti ibu jari yang sakit. Yang lain menerima $23 sebagai upah harian mereka. Namun, ketika tiba giliran pemuda itu, ia hanya menerima $14. Mandor meludahi jarinya saat menghitung uang tunai untuk memastikan jumlahnya benar. Tahan, bukankah kita sudah sepakat tentang masalah ini sebelum datang ke sini? Anda tidak perlu membayar saya $23 sehari. Tetapi bukankah kita hanya membayar $16 sehari? Pemuda itu bertanya, sial, Dija lupa makanan yang kamu makan tadi siang. $2 diambil dari gajimu untuk makanmu. Tapi makan siang yang baru saja kita makan hanya 2 potong biskuit. Dan kau mengurangi $2 dariku. Sial, saya hanya memberi Anda beberapa pekerjaan yang harus dilakukan karena saya pikir Anda terlihat seperti pria muda yang jujur dan sopan. Saya hanya akan memberi Anda $14. Terserah Anda apakah Anda ingin mengambilnya atau tidak. Tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku tidak membayarmu 1 sen pun. Itu sekitar saat ini. Mengapa pekerja itu terlihat begitu akrab? Sepasang suami istri yang bergandengan tangan ditemani beberapa orang lainnya berjalan melewati area ini. Akrab, Raquel. Apakah ada yang salah dengan matamu? Apakah Anda mengenal seorang pekerja seperti ini? Pria yang dihiasi dengan kaya itu bertanya dengan nada menghina. Tidak, tidak. Dia benar-benar terlihat sangat akrab. Dia teman baik mantan pacarku yang bangkrut. Dia dulu benar-benar hebat di masa lalu. Tidak salah lagi. Itu dia. Apakah kamu serius? Anak laki-laki itu bertanya. Gadis itu berjalan mendekati pekerja itu. Geral. Ini benar-benar kamu. Gadis itu mengenali siapa pemuda itu dalam sekejap. Ada tanda-tanda ejekan dan ejekan di wajah gadis itu. Betul sekali. Pemuda ini tidak lain adalah Geral. Pada malam itu, 7 hari yang lalu, Safia memutuskan untuk melepaskannya. Setelah Zack menjemputnya, dia menghadapi banyak risiko di sepanjang jalan tetapi dia akhirnya tiba di Provinsi Salford. Hal pertama yang dilakukan Geral adalah pergi ke pedesaan untuk mencari Paman Quick. Lagi pula, Geral tahu di mana rumah Paman Quick. Namun, teman-teman desanya memberitahunya bahwa sudah beberapa hari sejak Paman Quick meninggalkan desa. Geral tidak punya tempat lain untuk dikunjungi dan dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Karena dia sangat kekurangan uang, dia tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk mengambil pekerjaan paruh waktu. Geral juga berpikir untuk mencari pekerjaan yang aman. Namun, ketika dia tiba di Mary City, dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya, yaitu ketika dia kehilangan kartu identitasnya dan semua yang ada padanya. Selanjutnya, Kor telah mengirim berbagai taipan bisnis untuk mengendus keberadaannya. Jadi, Geral terpaksa menghindari tempat-tempat yang terlalu formal dan pantas. Geral tidak punya pilihan lain selain datang ke tempat-tempat seperti itu untuk berjongkok. Dia diberi rasa menjadi orang buangan tunawisma yang menyedihkan dan tertekan. Raquel, Geral juga mengenali gadis ini. Dia adalah pacar Marven yang berlatih taekwondo. Beberapa hari yang lalu, Geral mengetahui melalui internet bahwa setelah kejatuhannya, perusahaan perjalanan Marven juga runtuh. Demonstrasi sempurna dari efek riak. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Oh mengapa? Saya mendengar bahwa perusahaan yang Anda bagi dengan lemak itu telah ditutup. Kudengar dia bekerja sebagai pemandu wisata kecil yang menyedihkan sekarang. Haha, lihat kamu. Anda bahkan lebih buruk dibandingkan dengan dia. Untuk berpikir bahwa kamu bekerja di lokasi konstruksi milik keluarga suamiku. Raquel tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Oh, Tuan Brown. Nona Raquel. Apakah Anda mengenal pemuda ini? Mandor membungkuk saat dia bertanya dengan hormat. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir, Raquel menjawab dengan dingin. Mandor itu buru-buru pergi. Setelah itu, Raquel menyilangkan tangannya di depan dadanya dan mencibir sambil melihat Geral dari atas ke bawah. Astaga, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dulu kau sangat keren saat itu. Sayang sekali Anda harus berakhir dalam keadaan seperti itu. Atau mungkin, Anda hanya berpura-pura. Apakah ini hobi kecilmu yang bengkok? Untuk mengalami hidup sebagai bukan siapa-siapa yang tidak punya uang. Raquel bertanya dengan nada khawatir. Bagaimanapun, Geral telah menamparkan wajahnya sekali. Jika Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan, saya akan pergi. Ketika Geral melihat karyawan mereka menatap ke arahnya, dia takut identitasnya akan ditemukan. Jadi, dia ingin pergi. Kenapa kamu pergi? Jangan pergi. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu.
Setidaknya kita adalah kenalan. Raquel mencengkeram kerah Geralt. Kemungkinan besar, Geralt benar-benar berubah menjadi orang miskin kali ini. Hahaha. Raquel merasa sangat senang dan lega melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Datang, datang. Aku ingin kalian semua memperhatikannya dengan baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada pemuda ini, Tuan Geralt Crawford. Raquel berkata sambil melambaikan tangannya pada karyawan yang bekerja di departemen proyek. Mereka semua adalah orang-orang yang berpakaian rapi. Dengan semuanya mengenakan setelan bisnis tanpa lipatan. Mereka jelas telah lulus dari universitas belum lama ini. Mereka menutupi mulut mereka saat mereka terkikik pada Geralt. Ya Tuhan, saya akan bunuh diri jika saya dipaksa untuk hidup seperti ini. Betul sekali. Tapi bukankah dia benar-benar mandiri? Untuk berpikir bahwa dia keluar untuk mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Namun, sebagai eksekutif tinggi urutan kekuasaan, mereka semua jelas membenci dan memandang rendah Geralt. Jangan memandang rendah dia. Apakah Anda tahu siapa dia? Dia dulunya salah satu orang yang sangat kaya, Tuan Crawford. Dia mengendarai mobil mewah yang tak seorang pun dari Anda akan mampu membelinya seumur hidup Anda. Kata Raquel sambil terkekeh. Ah, benarkah? Dia sebenarnya orang kaya. Cek, cek, cek. Sangat mengesankan. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Kata gadis-gadis itu sambil tertawa. Geralt, kami tidak punya niat lain selain melihat keadaanmu saat ini. Aku yakin kamu bahkan tidak punya pacar lagi, kan? Mengapa saya tidak memperkenalkan beberapa gadis di perusahaan kami kepada Anda? Siapa tahu, mungkin salah satu dari mereka akan tertarik pada Anda. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana menurut Anda? Apa pendapat kalian semua tentang Geralt? Ada yang berminat jadi pacarnya? Hahaha, kenapa kamu tidak pergi? Gadis-gadis mulai tertawa di antara mereka sendiri saat mereka mendorong salah satu gadis ke depan. Gadis yang dipilih mulai terdengar agak cemas. Mengapa kalian tidak pergi saja? Tuhan, aku terkadang membencimu. Terima kasih tapi tidak. Terima kasih. Sekarang, permisi. Geralt menundukkan kepalanya saat dia berbalik. Tunggu sebentar. Anda belum menyelesaikan masalah tentang upah Anda, bukan? Aku mendengar semuanya barusan. Anda berdebat dengan Tuan Stone tentang upah Anda. Maksudku, itu hanya $2. Kami adalah bisnis yang sangat besar. Tidak mungkin kami membayar Anda lebih rendah. Apakah saya benar, Tuan Brown? Kata Raquel dengan genit. Tentu saja, itu wajar saja. Jadi, aku akan melunasi upah harianmu untukmu. Saya ingin Anda banyak batuk beberapa perubahan sekarang. Raquel berbicara sambil melirik beberapa gadis dari departemen proyek. Mereka menjawab dalam sekejap mata. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan sekantong besar koin 5 sen. Ini, $16 dan tidak kurang 1 sen pun. Ini upahmu untuk hari ini. Ups, saat Raquel hendak menyerahkan uang itu kepada Geralt, dia menjatuhkan semuanya ke tanah. Koin-koin mengalir keluar dari tas segera setelah menyentuh tanah. Maaf Geralt, kurasa aku tidak memegang tas dengan benar, kata Raquel dengan nada meminta maaf. Kamu tahu apa? Mengapa Anda tidak mengambil koin? Anda dapat menghitung jumlah pada saat yang sama. Seperti yang mereka katakan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah itu, Raquel menarik napas dalam-dalam sebelum meneguk air kemasan yang dipegangnya di tangannya. Dia kemudian melemparkan botol kosong ke Geralt sebelum dia pergi. Geralt berlutut sebelum dia dengan hati-hati mengambil koin, satu persatu. Dia meletakkan semuanya kembali ke dalam tas sebelum dia meninggalkan tempat itu. Sosoknya yang kesepian dan sepi surut ke kejauhan. Saat senja tiba, Geralt membeli beberapa makanan untuk dimakan. Dia berjalan kembali ke desa. Dia terus berjalan dan tidak berhenti sampai akhirnya dia tiba di depan rumah Finley. Geralt akan datang ke sini setelah bekerja setiap hari untuk melihat apakah Finley sudah kembali. Tapi setiap kali, dia pergi dengan kecewa. Namun, kali ini berbeda. Pintu rumah Finley terbuka dan lampu di dalamnya menyala. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.